Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 7 April 2026. Judul renungan hari ini adalah Kenali dan Hindari Pikiran yang Salah. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam 1 Samuel 15 ayat 23 IMB yang berbunyi, "Sebab pemberontakan adalah sama seperti dosa melakukan sihir, dan sikap keras kepala adalah sama seperti kejahatan dan penyembahan kepada terafim." Kata sihir yang digunakan dalam 1 Samuel 15 ayat 23 secara khusus merujuk pada ramalan, suatu bentuk manipulasi rohani yang dilarang oleh Tuhan. Namun, ini bukan satu-satunya jenis sihir yang disebutkan dalam Alkitab. Dalam 2 Tawarikh 33, kita diperkenalkan kepada Raja Manasye, seorang penguasa yang membawa Yehuda ke dalam penyembahan berhala dan praktik-praktik setan yang mengerikan. 2 Tawarikh 33, 1-6 mengatakan, Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir. Dalam ayat di atas, kata Ibrani lain digunakan untuk sihir, yang terutama merujuk pada mantra bisikan, praktik yang melibatkan penggunaan kata-kata dan pikiran untuk memanipulasi kekuatan rohani. Meskipun demikian, sihir dalam berbagai bentuknya seringkali berkaitan dengan pekerjaan setan. Tetapi salah satu aspek kuncinya adalah mantra bisikan yang melibatkan pengiriman roh melalui kata-kata dan pikiran. Mantra-mantra ini dikomunikasikan melalui kata-kata yang diucapkan dengan maksud rohani, dirancang untuk memanggil atau mengusir setan. Yang sangat luar biasa adalah bisikan-bisikan setan ini sering datang sebagai pikiran. Mereka mencapai orang-orang sebagai dorongan dari dalam yang pada awalnya tampak tidak berbahaya. Tetapi ingat, kata-kata adalah pikiran yang dibalut dengan kosakata. Jadi, cepatlah menolak pikiran-pikiran yang salah. Tidak setiap pikiran berasal dari Tuhan, dan tidak setiap pikiran yang engkau miliki berasal dari pikiranmu sendiri. Pikiran dapat berasal dari berbagai sumber, dari Tuhan, dari pikiranmu sendiri, dan dari setan. Itulah mengapa sangat penting untuk memenuhi hati dan pikiranmu dengan firman Tuhan. Hanya melalui kuasa membedakan dari Roh Kudus, dikombinasikan dengan pengenalan akan firman, engkau dapat membedakan antara pikiran ilahi dan bisikan setan. Alkitab menginstruksikan kita untuk menguji setiap roh, 1 Yohanes 4 ayat 1. Engkau harus waspada untuk memeriksa sumber setiap pikiran dan pendapat yang engkau miliki. Itulah sebagian alasan mengapa engkau harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada firman, 1 Timotius 4 ayat 15. Biarlah firman itu berdiam di dalammu dengan segala kekayaannya, Kolose 3 ayat 16. Dengan pengenalan yang mendalam tentang firman Tuhan dan tuntunan rohnya, engkau akan membedakan dan menolak pikiran dan pengaruh yang salah, dan hanya menerima yang benar. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas firman-Mu dan karunia Roh Kudus. Hatiku dijaga dengan kebenaran dan hikmat untuk menolak setiap pikiran yang bertentangan dengan firman-Mu, kehendak-Mu, dan rencana-Mu untuk hidupku. Aku berjalan dalam kebijaksanaan rohani dan dalam kejelasan serta terang Roh-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. 2 Korintus 10 ayat 5, 1 Yohanes 4 ayat 1, Roma 12 ayat 2. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Aku meminta Yesus masuk dalam hatiku menjadi Tuhan bagi hidupku.
aku telah menerima hidup yang kekal dalam rohku. Dan sesuai dengan Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Aku menyatakan bahwa aku telah diselamatkan. Aku lahir kembali, aku adalah anak Tuhan. Sekarang aku memiliki Yesus yang tinggal dalamku, dan lebih besar roh yang ada dalamku daripada yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saat ini dengan sadar aku berjalan dalam kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. Haleluya. Selamat, kamu sekarang telah menjadi anak Tuhan. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus